Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Shalom, shalom. Ada sukacita, yang bersukacita lambaikan tangan. Haleluya. Yang bersukacita berarti yang nggak bersukacita nggak usah lambaikan tangan ya. Yang bersukacita lambaikan tangan. Ya, terima kasih. Saya sebelumnya mengucapkan selamat Natal. Biarlah Natal tahun ini memberikan sukacita, damai sejahtera buat setiap kami. Dan biarlah kelahiran Tuhan tidak hanya kita peringati setiap Natal atau setiap tanggal 25. Tetapi kita boleh peringati bahwa kelahiran Tuhan ada di dalam setiap hati kita masing-masing. Dan kelahirannya membawa kelepasan, membawa pemulihan, membawa kesembuhan, membawa kemenangan demi kemenangan. Bahkan membawa kemerdekaan buat setiap kita. Ada amin? Amin. Amin. Mari sebelum kita ibadah dimulai, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Roh Kudus, untuk hari-hari yang kami boleh lalui saat ini. Kami bersyukur dan berterima kasih. Biarlah inilah tahun di mana kami melihat kasih karunia Tuhan menyinari setiap kami. Nafas Allah membawa kehidupan, pemulihan, kesembuhan dan keselamatan terus dihembuskan atas setiap kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, biarlah dalam kedaulatan Tuhan sendiri yang akan menggenapi setiap firman dan setiap janji Tuhan atas setiap hidup kami masing-masing pribadi, lepas pribadi kami. Dalam Kairos Tuhan, hari ini Tuhan boleh memperbaharui iman kami, pengharapan kami, dan kasih kami. Roh pengenalan akan Tuhan curahkan buat setiap kami. Kemah keintiman dan kemuliaan Tuhan kembali dibangun. Bawa kami terus Tuhan, bawa kami terus dalam pengenalan hati dan pribadi Tuhan. Karena kasih Tuhan dan panggilan kudus Tuhan, kami terus dibawa masuk dan tinggal di dalam perkenanan-Mu Tuhan. Kerinduan dan rencana Bapa yang sempurna. Sehingga amanat agung Tuhan yang Tuhan boleh berikan buat setiap kami dapat diselesaikan dalam rancangan dan rencana semua yang sempurna atas kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, biarlah ibadah kami pada pagi hari ini kami boleh bersyukur dan menyenangkan hati-Mu terus. Dan biarlah Engkau sendiri yang bertahta atas pujian penyembahan kami. Kelahiran Tuhan ada dalam hati kami setiap saat, setiap waktu, setiap detik, bahkan hari lepas hari dan tahun demi tahun. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan Bapak, Ibu, Saudara duduk di dalam hadirat Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian. Yesus, thank you. Hosana bagi Engkau Tuhan. Segala hormat, pujian, kemuliaan dan kuasa, hikmat, syukur dan kekuatan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Hosana, Hosana, Hosana bagi Raja. Hosana, 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 Maha tinggi Raja. Hosana, 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 Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana, Maha tinggi Rajaku. katakan Hosana, 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 Hosana bagi Raja. Hosana, 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 Hosana,
Allah yang layak disembah. Let our King be lifted up. Oh, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tinggikan nama Tuhan. Tinggikan namanya. Muliakan namanya. Agungkan namanya.
luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Hosana bagimu. Saat ini kami boleh memuji, memuliakan, menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Amin. Mari katakan sama-sama. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari setiap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari setiap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan, katakan sama-sama, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuatan, kemuliaan bagi Dia. Sekali lagi katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari setiap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan, katakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormatan, kekuatan hanya bagi Kau, bagi Dia. Keselamatan bagi Allah. Dan berkata, kami naikkan pada Segala pujian hanya bagi Engkau, Yesus. Pujian, hormat dan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat
satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, amin, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Coba sini katakan Gloria. Kau layak ditinggikan Tuhan. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Amin. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria, pujinya. Pujinya. Gloria, pujinya. Pujinya. Gloria. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Namamu agung, namamu besar, namamu mulia Tuhan. Mulialah namamu, berkat Tuhan atas setiap kami melimpah. Amin. Mulialah namamu Tuhan, Terima kasih. karena hanya Engkau yang layak menerima pujian, penyembahan dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau
Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan mulialah Engkau Tuhan. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Katakan sebab Kau layak. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kuagungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kuagungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kuagungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kuagungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan jemaat saja, sebab Kau layak. Sebab Kau Katakan dari hatimu, Tuhan, Engkau layak menerima segala pujian dan hormat kami. Lebih lagi katakan dari hatimu yang paling dalam, Tuhan, Engkau layak menerima pujian penyembahan ini. Lebih lagi. Katakan lagi, sebab Kau. Tuhan hadir di tengah-tengah kita saat ini. Katakan lebih lagi, Tuhan, Engkau layak Tuhan. Ucapan syukur kami, korban syukur kami. Sekali lagi katakan, Engkau layak Tuhan, Engkau layak Tuhan. Sebab Kau layak Yes. terima pujian.
Jesus. Thank you, Jesus. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, saya serahkan pada hamba-Nya. Kau layak Tuhan. Terima pujian, sebab Kau layak. Agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Sikata kaya rawalama shikara barabalaba. Yara labata kaya nama sikara balabalaba. Benar Tuhan, hanya Engkau yang layak untuk menerima pujian, penyembahan, pengagungan Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Yesus, hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh Allah yang amat sangat baik Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengar akan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berbicara lewat hamba-Mu ini. Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya ini. Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami yang ada pada pagi hari ini. Engkau Tuhan berkarya, Roh Kudus menjamah pribadi-pribadi ini, supaya kami tidak hanya sekedar mendengar, tetapi kami boleh menangkap, mengerti, dan kami Tuhan pulang boleh melakukan firman itu di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memimpin ibadah perayaan Natal kami dari pertengahan ini sampai selesainya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih. Selamat Natal ya. Puji Tuhan ya. Kita bersuka cita, kita bisa ketemu semuanya. Pagi hari ini kita mau belajar sama-sama ya. Kalau di waktu yang lalu saya sudah canangkan kita untuk Natal di tanggal 26 ini ya. Saya berdoa sama Tuhan, apa sih Tuhan saya mau disampaikan. Tuhan berbicara kepada kita GAB Pemulihan Imamat Rajani. Ibu Yuni cari apa Bu Yuni? Ada Dek Susi ya? Ya. Tuhan berbicara kepada kita, setiap kita ya di GAB Pemulihan Imamat Rajani. Pertama Tuhan taruh ketaatan dan kesetiaan. Taat dan setia. Terus Tuhan kembangkan, Roh Kudus terus kembangkan kepada saya. Ya, Roh Kudus berbicara ya.
Ketaatan dan kesetiaan itu kalau tidak didasari dengan cinta, maka itu menjadi satu rutinitas. Maka itu menjadi satu kebiasaan atau mungkin juga lebih parahnya apa sih itu? Itu ya. Kita mau belajar sama-sama saudaraku ya. Jadi seseorang yang mempunyai cinta, maka dengan sendirinya di dalam melakukan apapun ya, orang itu tersebut dia semangat, dia bisa bersungguh-sungguh ya, rela hati, ikhlas, sukacita, tidak pura-pura ya. Saya kasih contoh saudaraku. Tuhan bukakan di dalam kisahnya Yakub ya. Siapa itu Yakub saudaraku? Halo, siapa itu Yakub? Tegang-tegang saudaraku. Cantik-cantik semuanya tegang kuaku gitu ya. Siapa Yakub saudaraku? Cucunya Abra. Saudara tahu kisahnya waktu Yakub lari dari rumahnya ke rumah pamannya Laban. Ya, dia jatuh cinta dengan anaknya pamannya Rahel. Kenal ya saudaraku ya. Kalau belum kenal nanti tak kenal lah saudaraku. Ya. Ya, Rahel saudaraku. Ya. Nah, Yakub jatuh cinta kepada Rahel. Ya. Dan di situ dia membuat perjanjian dengan Laban, pamannya juga calon mertuanya. Ya, waktu belum menikah ya, calon mertua. Ya. Aku mau bekerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Di situ dikatakan dia selama bekerja 7 tahun, ya, dia lakukan itu dengan sukacita. Ndak aduh soroe, ya, ngeluh, ya loh. Kok cek belani nih, sungut-sungut, ya, enggak saudaraku ya. Tapi dia lakukan dengan penuh sukacita sehingga selama 7 tahun itu cepat. Saudara baca itu. Itu di dalam Kejadian 29 ayat 18 sampai 30. 18 dan 20. Maaf. Tolong no. Kejadian 29 ayat yang ke-18. Ya, kita baca ya, sebentar ngantuk ya. 1, 2, 3, Yakub. Sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel anakmu yang paling muda itu. Ayat yang ke-20 no. Ya, baca. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja. Karena cintanya kepada 7 tahun saudaraku. Ya, dianggapnya seperti berapa hari. Karena saking senengnya, semangatnya, ya, karena cintanya kepada Rahel. Ya, katakan, ya, karena cintanya kepada Rahel. Sekarang saudaraku, apakah saudara, Bapak Ibu, cinta kepada Tuhan? Satu tanda tanya yang besar. Coba telisik dan koreksi hati kita pribadi lepas pribadi. Kiranya Natal ini bukan hanya sekedar ya rutinitas kita setiap tahun tanggal 25, tanggal 26 kita memperingati Natal. Setiap minggu kita datang ibadah. Bukan sekedar cuman rutinitas. Tapi ayo saudaraku mulai kita cek hati kita. Apakah kita ini punya cinta kepada Tuhan? Saudara enggak usah jawab. Jawab sendiri di hati dengan Tuhan. Kalau saudara mengatakan, aku cinta Tuhan.
Pasti ya, namanya orang Kristen pasti ngomongnya gitu. Aku cinta Tuhan. Sekarang ada lanjutannya saudaraku. Yaitu tadi ketaatan dan kesetiaan. Bukti kalau kita cinta sama Tuhan. Ya. Nah, saya tulis ya, di situ dikatakan ya, ketaatan dan kesetiaan yang didasari dengan cinta, maka saudara melakukannya dengan semangat, ya, sungguh-sungguh, rela hati, ya, tidak sungut-sungut, tidak ngomel, tidak ngeyel, tidak bantah, ya. Ya. Jadi Alkitab itu banyak kisahnya, banyak contoh-contohnya ya, yang sudah para pendahulu-pendahulu kita. Ya, kisah di dalam Alkitab ini banyak ya, tentang Abraham, tentang Maria, tentang Yusuf, bahkan klimaksnya Yesus sendiri memberikan contoh kepada setiap kita. Ya, karena ini waktu Natal ya, kita nanti ambil contoh tentang Maria dan Yusuf ya. Apa sih definisi taat itu saudaraku? Taat itu nek diwolak-walik ya jadine ya gak iso berubah, tetap taat. Bener enggak? Ya, masa diwalik sing belakang ditaruh muka ditaruh belakang, jadinya ya taat. Ya. Saudaraku, taat itu apa? Halo, taat itu apa saudaraku? Taat itu apa saudaraku? Taat itu patuh. Betul. Ya. Taat itu patuh. Terus apa? Taat itu apa? Nurut. Ya, dan di sini mengandung, ya saudaraku, ya mengandung ada dua unsur dari ketaatan ini, ya. Yang pertama penundukan diri. Orang yang tidak bisa menundukkan diri alias jenggelek, ya, pasti dia tidak akan taat. Yang kedua, tekun. Jadi taat itu tadi ya adalah patuh, nurut ya. Lah di dalam taat itu mengandung, ya kalau saya bilang mengandung dua unsur, penundukan diri ya dan tekun. Saudaraku, nama taat itu berarti ada perintah terus dilakukan. Itu namanya taat. Paham ya saudaraku ya? Apa sih taat itu? Taat itu ada perintah, terus kita dilakukan, itu namanya taat. Ya, saudaraku, seberapa banyak kita, saudaraku? Tuhan bilang kepada setiap pribadi lepas pribadi, saya percaya semua kita anak-anak Tuhan, yang menyebut orang Kristen, anak Tuhan. Pasti di dalam hati kita ini punya Roh Kudus. Pasti kita diingatkan senantiasa. Betul? Betul apa salah? Betul ya, dalam segala hal. Ya, dalam segala hal. Mau di rumah tangga, mau di dalam berkomunitas di pekerjaan, mau di di dalam gereja, maupun dimanapun. Semua itu pasti Tuhan itu negur kita kalau kita melenceng. Contohnya ya, Tuhan bilang kalau kita bisa beda pendapat ya, kita kan namanya manusia ya, bisa gara-gara ngomong bisa beda pendapat ya, gesekan itu biasa. Tetapi saat Roh Kudus ingatkan kepada kita ya, Roh Kudus bilang ampuni. Apakah kita mengampuni? Aku gak salah Tuhan. Kayaknya nek aku minta ampun, wah digedendase, dipikir dia benar, aku salah. Itu pemikiran manusia kan. Kenaan nek tak minta ampun, aku minta sorry gitu, kenaan deh, merasa dia benar. Apakah ini dinamakan ketaatan? Taat? Enggak saudaraku. Ya, enggak. Ketaatan itu dikatakan membutuhkan
penundukan diri, rendah hati, hati yang mau dibentuk. Dan ini prakteknya setiap hari saudaraku. Bukan sebulan sekali, bukan setengah tahun, bukan 1 tahun sekali, bukan berapa puluh tahun sekali baru kita praktek. Enggak. Mungkin sehari bisa mungkin lebih dari 10 kali kita praktek. Amin. Benar? Ya. Sekarang saudara melakukan, Tuhan bilang ampuni, ya saya Isa ngampuni. Ya toh. Besok dinasehati lagi, apakah kita bisa masih taat? Kita masih melakukan? Belum tentu juga. Ya. Tadi pagi tanpa disadari, cucu saya Sam itu lagi konseling sama saya. Dia suka nih ngomong wadul gitu ya. Meme itu gini katanya. Ya sudah tak gitu no. Kalau kamu nasihati, kalau Meme enggak mau nurut, ya sudah biar nanti Meme urusannya sama mama. Saya bilang gitu. Terus satu saat dia melakukan hal apa gitu. Saya bilang gini lah, kamu ngomongin Meme, kamu sendiri ya gitu, tak gitu no. Saya itu, oh iya Meme tuh gini, diomongin sendiri. Nah, dia berargumen sama saya. Tak bilangi, ya sudah kalau Meme salah urusannya sama mama. Tapi kamu jangan terus no, jangan niru. Saya bilang gitu, jangan niru. Oh itu enggak apa-apa kok. Loh ya itu loh orang itu melakukan itu, enggak apa-apa. Kita niru. Jangan saudaraku. Ya, kita pribadi lepas pribadi urusan sendiri dengan Tuhan. Yang penting Tuhan waktu perintahkan kepada kita. Ya toh saya praktek kemarin juga kejadian. Ya toh tanpa saya sadari makbet bisa ngomong itu bisa. Ya. Roh Kudus ngomong, minta ampuni. Ya, saya enggak komentar, saya praktek dulu. Saya belum nyampaikan ini, saya disuruh praktek, padahal itu sering. Ya, saya minta maaf. Pekoro dia mau ngomong, oh aku bener kok, makanya dia lah minta maaf mbak aku. Itu urusannya dia sama Tuhan. Yang penting urusan kita sama Tuhan itu benar. Jadi enggak usah punya pikiran sing ya saya bilang itu pikiran sing aneh-aneh gitu loh ya. Kalau Tuhan perintahkan apa ya harus lakukan itu. Ya. Di situ katakan penundukan diri. Ya, tunduk tidak berontak. Ya, tadi saya sudah jelaskan tidak ngeyel. Ya, enggak usah ngeyel sama Tuhan. Ya. Nah, tekun itu apa? Terus. Artinya tekun apa? Terus. Di saat Roh Kudus berbicara kepada kita, ya lewat apapun ya. Mungkin waktu kita dengar firman gini, mungkin waktu kita sedang berdoa, waktu mungkin kita baca Alkitab, Tuhan itu ngomong sama kita. Saudara dengarkan dan saudara taat, tekun. Ya, tekun itu terus dikerjakan, bukan cuman nek lagi mut-mutan. Nek atine enak, atine happy, atine seneng, ya tak lakukan. Tapi kalau atiku muangkel, ya, atiku jengkel, aku enggak mau melakukannya. Enggak seperti itu saudaraku. Enggak boleh. Itu harus kalau tekun itu ya terus mengerjakannya, melakukannya sepanjang hidup kita ini. Ya, mungkin kita bisa jatuh bangun. Kenapa saya bilang jatuh bangun? Saat hari ini kita bisa melakukan, besok mungkin kita tidak bisa melakukan. Tapi yang penting dari niat hati kita. Dari niat hati kita. Kalau kita salah, kita tidak melakukan, kita tidak taat ya. Minta ampun baik Tuhan. Tuhan ampuni aku Tuhan, aku nggak mau kayak gini. Tolong aku Tuhan. Beri aku kemampuan, beri aku kekuatan. Amin. Jadi di dalam cinta, gelora cinta kalau saya bilang ya bisa menumbuhkan ketaatan. Ketaatan itu dengan rela hati, dengan sukacita karena kita cinta kepada Tuhan. Ya. Nah, kita baca di dalam Injil Yohanes 3 ayat yang ke-36. Injil Yohanes 3 ayat yang 36. Ya,
Nih sudah dapatkan, kita baca ya. 1, 2, 3. Barang siapa ia tetapi ia tidak melainkan lo. Saudara paham ya baca ini ya? Saya ulangi ya. Barang siapa percaya kepada anak. Anak itu huruf besar. Berarti siapa saudaraku? Tuhan Yesus ya. Jadi karena ini barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, ia itu saudara dan saya beroleh hidup yang kekal. Kalau saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus, beroleh hidup yang kekal. Ya, sampai surga. Oke, di situ dikatakan koma, ya, belum titik. Ia tidak akan kekal, tetapi barang siapa tidak taat. Berarti ini lawan katanya ya. Kalau taat beroleh hidup yang kekal. Kalau tidak taat kepada anak yaitu Tuhan Yesus, ia tidak akan melihat hidup. Berarti apa saudaraku? Kebinasaan. Di bumi ini kita menerima yang enggak enak. Ya, masih koma. Ya. Bahkan nanti sampai akhir kita tidak bisa mendapatkan kehidupan kekal. Ya, ini firman Tuhan sih ngomong loh, bukan saya sih ngomong ya saudaraku. Ya. Dan koma, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Di atasnya siapa? Orang yang tidak taat. Ayo saudaraku, ya waspada. Ya, ayo kita mau taat. Ya, terus kita baca lagi di dalam 1 Petrus 1 ayat 14 dan 15. 1 Petrus 1 ayat 14. Ya, kita baca ya, 1, 2, 3. Ya, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Disuruh ini berarti ya, ini perintah. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Ya, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu, saudara dan saya, pada waktu kebodohanmu. Saudara jangan hidup dikuasai dengan hawa nafsu. Ya, saudara tahu itu apa nafsu? Ya, daging ini saudaraku. Ya, 15. Baca, 1, 2, 3, tetapi ya, di sini katakan ya, tetapi hendaklah saudara dan saya menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, hidup saudara dan saya. Ya, sama seperti Dia, huruf besar itu Tuhan Yesus yang kudus, yang telah memanggil saudara dan saya. Karena Tuhan Yesus itu kudus, hendaklah kita juga menjadi kudus. Bagaimana caranya kudus? Itu tidak instan, tidak langsung saudaraku. Itu perlu proses. Ya. Kita harus taat melakukan perintah Tuhan, kehendaknya Tuhan. Jangan menuruti keinginan hawa nafsu daging itu tadi, ya, emosional, ya. Dan lain sebagainya itu tadi, ya. Nah, sekarang kita masuk itu tadi taat, ya. Sekarang kita masuk definisi setia, kesetiaan. Ya. Nah, di sini di setia itu mengandung apa saudaraku? Loyal, ya. Tapi beda loh, setia sama loyal itu beda. Ya. Mengandung perjanjian.
Saudara kalau mau menikah, bukan menikah ya, bukan mau, tapi saudara menikah, waktu di dalam pemberkatan nikah sampai di catatan sipil itu ada perjanjian. Ya, setia, apapun suka dan duka, ya, sakit atau sehat, kaya atau kurang kaya, ya, gak ngomong miskin kok sawangane gak enak ya, kurang gitu. Ya, ya, ada perjanjian, aku tetap setia kepada engkau. Ya, itu. Mengandung perjanjian dan komitmen. Setia itu mengandung perjanjian dan komitmen. Komitmen itu artinya apa, saudara? Nek iya, ya iya gitu loh. Ojo iya mari ngono enggak. Melenjani. Jangan saudaraku. Ya, nek enggak ya enggak. Nek iya ya iya. Dikatakan firman Tuhan, jangan engkau suam-suam kuku, jangan abu-abu. Hitam enggak, putih enggak. Dimuntahkan sama Tuhan itu. Ya. Dikatakan kesetiaan, setia itu mengandung perjanjian dan komitmen ya, setia mengikuti atau mengiring Tuhan Yesus sampai garis akhir hidup kita. Sampai kita pulang menghadap Tuhan. Amin. Jangan di pertengah perjalanan ya dengan keadaan situasi apapun yang menghantam kita atau yang kita hadapi, yang terjadi di dalam hidup kita ini ya toh, apapun lah itu ya, namanya pergumulan hidup. Setiap kita punya masalah. Tetapi di dalam Tuhan itu ada jalan keluar saudaraku. Jangan saudara motong. Ya, kalau doanya enggak didengar Tuhan, enggak Tuhan-Tuhanan. Ya. Kalau yang terjadi tidak sesuai yang diharapkan hatinya, aku minta A kok aku dapat B. Terus saudara motong ambek Tuhan, marah sama Tuhan. Itu namanya setia apa enggak? Halo, apakah itu dikatakan setia? Ya sama kalau suami istri tadi, ya nek kamu soge, nek kamu sik ganteng, nek kamu sik cantik, aku cinta sama kamu. Nek badanmu sudah badanmu sudah bergelombang-gelombang, sudah melar, muka belakang kiri kanan, ya. Kalau kamu tidak kaya, aku tidak cinta sama kamu. Itu namanya apa saudaraku? Saudara tahu ya, itu namanya pelacur saudaraku. Yang dia mau cuma apa? Uang. Kemolekan, kecantikan, tampan, is okay. Kalau tidak punya uang, abangku, ku tendang. Enggak boleh saudaraku ya. Kita sama Tuhan juga seperti itu. Tuhan enggak mau. Ya, kalau kita sudah komitmen, Tuhan, aku menjadi anakmu dengan apa kita dibaptis waktu yang lalu ya. Kita semua, saya rasa semua sudah dibaptis ya. Kiranya baptisan itu tidak karena terpaksa, karena orang tuaku Kristen. Aku sudah umur sekian, aku waktunya baptis, yes harus melok baptis. Dicemplung no blung, dicungkrak no blung gitu ya. Jangan saudaraku, mengerti benar-benar itu perjanjian saudara. Ya, perjanjian saudara mengiring Tuhan. Mendeklarasikan, memproklamasikan bahwa aku ini kepreco saudara, bahwa aku ini orang Kristen, bahwa aku ini anaknya Tuhan Yesus. Ya, ini sudah iya, sudah pas, lakukan terus. Mau enak, enggak enak, baik dan tidak baik waktunya. Itu ada firman katakan. Ya, tetap setia. Amin.
Saudaraku, kemarin pagi waktu saya mau ke gereja sini, ya karena kita ada doa pengerja, saudara, sebelum saya berangkat saya sudah siap-siap, saya didatangi tamu. Ini sudah 15 tahun yang lalu, jadi saya lupa gitu loh. Dia ngomong dari Benowo, dia sakit, dia minta doa, dia tarik Pak Tommy. Tak omongi, Pak Tommy sudah enggak ada, sudah pulang ke sorga, kayak gitu no. Ya dia minta doa, kenapa, apa yang saya bisa bantu, kayak gitu. Dia minta doa, saudaraku. Dia ngomong, ya dia sakit, dia sudah periksa dokter kemanapun, dokter ngomong hasilnya itu baik, enggak ada apa-apa. Tapi kenyataannya tubuhnya itu sakit, ya sakit itu enggak bisa dibilang gitu ya, sakit gitu loh. Pusing itu setengah mati, ya terus enggak bisa makan, mual, itu. Terus saya tanya kisah hidupnya gimana, sekilas lah, saya tidak kepo. Tapi dari latar itu pun itu bisa menjawab dari semuanya itu. Dia ngaku saudaraku, saya cerai dengan suami saya yang pertama itu Muslim. Yang pertama agamanya beda, yang lain. Dia menikah. Setelah itu dia cerai, dia sekarang kawin lagi dengan sama laki. Saudaraku, sudah salah, buat lagi kesalahan lagi. Salah sekali oke, Tuhan ngampuni, datang mbek Tuhan, minta ampun mbek Tuhan. Jangan membuat kesalahan lagi yang sama. Itu namanya apa? Bebal. Ya. Jadi kalau kita ya katakan ya, kalau enggak. Ya, jangan setengah-setengah, ya, dengan sepenuh hati, ya. Kita baca di dalam Wahyu 17 ayat 14 bagian C. Wahyu 17 ayat 14 bagian C. Bagian C. Nah, mulai deh ini. Mulai mereka bersama-sama dengan dia ya. 1, 2, 3, baca. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Amin saudaraku. Nah ini saudaraku, mereka yang terpanggil. Ya. Mereka yang terpanggil, saudara terpanggil. Saudara dipanggil menjadi orang Kristen, menjadi pengiringnya Tuhan. Amin. Oke, tahap pertama. Nah, terus yang telah dipilih. Saudara datang toh, ya Tuhan aku mau ikut. Dipilih. Ya. Dipilih bukan cuma sekedar dipilih. Bukan ini aja. Tetapi itu artinya mereka yang mau respon. Mereka yang ngerespon. Jadi waktu dipanggil, ya toh, dan mereka ngerespon. Dari katakan, dan yang setia. Setia terus melakukannya. Ya, terus saya balik di atasnya. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Ini pada akhir zaman ini dikatakan mereka akan berperang melawan anak domba. Mereka ini bukan saudara dan saya, tapi ini kuasa-kuasa kegelapan. Ya, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Ya, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Saudaraku, mari saudaraku. Saudara sudah dipanggil. Ya, jangan medot untuk separuh jalan. Jangan cuma ngincak perahu ini kaki kiri ini di sebelah A, kaki kanan di sebelah B, jungkel saudaraku. Ya. Maksudnya apa? Nih tadi seperti tadi, ayo A. Kanan yo kanan, kiri yo kiri gitu loh. Jangan setengah-setengah. Ya. Dikatakan untuk taat dan setia, ya. Nah,
Ini pada momen Natal ini, kita baca di dalam ada kisahnya, saudaraku, dan ini sudah mempraktekkan, ya, sudah dipraktekkan dengan ini Maria, Yusuf, dan Tuhan Yesus. Kita baca di dalam Injil Lukas 1 ayat yang ke-26 sampai yang 38. Injil Lukas 1 ayat yang ke-26. Ya, saya bacakan ya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ayat 27. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan." Dikaruniai. Tuhan menyertai engkau. 29. Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah kita akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Next. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ini sampai di sini dulu ya. Ini ceritanya Tuhan Yesus lahir. Waktu itu Maria didatangi oleh malaikat Gabriel. Kita semua tahu ya, anak-anak sekolah minggu waktu diceritani ini pun juga tahu, kisah ini tidak asing lagi kisahnya. Waktu Maria didatangi oleh malaikat Gabriel, malaikat memberitahu kamu dikasih karunia dengan Tuhan, kamu akan melahirkan anak laki-laki. Dia kaget saudaraku, terkejut Maria. Dia seorang perawan, dia belum menikah, ya toh. Lah, terus malaikat bilang jangan takut. Ya, itu ayat tadi mundur jangan takut itu. Apakah dikatakan malaikat tadi katakan jangan takut? Apakah yang dialami itu jadi baik? Saudara dengar, saudara tahu kisahnya Maria. Kalau di bangsa Israel itu kalau seorang perawan belum menikah, ya dia hamil, jangankan hamil. Dia melakukan perzinannya hukumannya apalagi sampai hamil. Resiko saudaraku itu. Taruhannya nyawa, ya. Saya dikatakan, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia. Apakah dinamakan kasih karunia? Kasih karunia itu kan sebenarnya kebaikan kan? Kalau kita mau pikir secara manusia, mendapat kasih karunia, tapi yang dihadapi ke depannya saudara tahu, tantangan, rintangan. Enggak terus mulus-mulus aja, enggak semua baik-baik aja. Tapi kita perlu belajar seperti Maria ini. Tadi ayat yang ke-31 ya. 31. Ya. Akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia raja di atas segala raja tadi ayat berikutnya tadi. Ya. Tapi Maria ini tunduk pada Tuhan. Ya. Katakan dengan ayat yang ke-38. 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Dikatakan jadilah padaku menurut perkataanmu. Ya. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Inilah ketaatan, penundukan diri. Dia tidak ngeyel,
dia tidak berontak, dia tidak marah, sekalipun resikonya besar, taruhannya nyawa saudaraku. Berarti saudaraku dari sini kalau orang itu taat dan setia, itu ada pengorbanan. Ya, kalau tadi berbicara di awal yang pertama aja taat itu ya perlu korban. Daging ini loh yang dikorban saudaraku. Daging ini kan mengawannya nonjol. Tadi contohnya aja suruh minta maaf, suruh mengampuni. Ya ini kan daging ini. Kesombongan, keangkuhan. Perlu dikorbankan ini. Ya. Ayat yang ke-38 ya, katakan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Aku terima gitu loh bahasanya itu ya. Jadilah, aku ini hambamu, aku ini anakmu. Jadilah apa yang kau omong itu jadilah. Dia penundukan diri, dia taat. Ya. Nah, kalau kita kisahnya Yusuf, kita baca di dalam Injil Matius 1 ayat yang Injil Matius pasal Matius 1 ayat yang ke-24. Saya singkat yang saya ambil anunya aja ya. Ini sebetulnya 19 sampai 25, tapi saya ambil yang ke-24 aja. Injil Matius 1 ayat yang ke-24 dikatakan, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ini Yusuf, dia mau melarikan diri. Dia tidak mau menerima Maria. Dikatakan di situ bahasanya mau menceraikan Maria. Tetapi waktu tuh malaikat Tuhan datang kepada Yusuf, ya jangan kau pergi, jangan kau meninggalkan Maria. Dia nurut, bangun tidur langsung dia mengatakan, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria, dikatakan sebagai istrinya. Ya, lihat yang ke-25 yang terakhir. Dan di sini Yusuf pun berkorban saudaraku. Kalau pada umumnya kalau orang pengantin ya, wow, saudara tahu sendiri kalau pengantin itu gimana yang sudah menikah. Tapi di Yusuf ini enggak saudaraku. Dikatakan tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Dia tidak mengumbar hawa nafsunya. Oh kan enggak apa-apa sudah menikah. Ini kan anak kudus, ya sudah dikatakan malaikat tadi, enggak apa-apa aku. Enggak saudaraku. Yusuf ini taat sungguh-sungguh dia melakukannya. Ya, kalau Maria sudah melakukan, memberikan contoh, dia taat. Apapun resikonya. Yusuf juga taat melakukannya. Ya. Dan di sini yang juga Tuhan Yesus juga memberikan contoh kepada kita kalau dia sudah taat kepada Bapa. Kita baca di dalam Matius 1 ayat yang ke-21b. Injil Matius 1 ayat yang ke-21b. Ini dah. 21b, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini sesuai awal ya, Tuhan Yesus yang turun dari sorga. Ya, dikatakan dia meninggalkan sorga yang mulia, dia turun ke bumi. Ya, dia diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan dosa manusia. Ya, dia yang tidak bersalah, ya. Dia yang tidak berdosa, tapi dia suruh menanggung dosa saudara dan saya. Tuhan rela, Tuhan turun, dia taat kepada Bapa. Dan dia menjadi manusia, lahir
Dan itu proses sampai kematiannya. Yang minggu kemarin Pak Budi sudah khotbahkan. Ya, saudaraku, Maria sudah memberikan contoh ya. Dengan ketaatannya, dengan kesetiaannya. Atau terus waktu peristiwa, ya waktu dia hamil, saudara ceritanya tahu ya. Waktu dia hamil tua, dia harus pindah semua hotel, semua rumah sakit. Mungkin kalau sekarang rumah sakit nolak dia. Terus dia marah sama Tuhan. Ginikah Tuhan namanya kasih karunia? Itu kan manusia orang seperti itu kan. Ya. Ginikah Tuhan engkau menolong saya? Enggak saudaraku. Maria tidak seperti itu. Dia lakukan setia sampai selesai apa yang dinubuatkan oleh dia sampai tuntas. Begitu juga Tuhan Yesus. Ya, dia menyelesaikan di bumi ini dari lahir sampai mati. Ya, di dalam Injil Yohanes ya saya nggak perlu bukakan dikatakan waktu Tuhan Yesus disalib sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir dia menyerahkan sudah selesai dan dia menyerahkan rohnya kepada Tuhan kepada Bapa sampai tuntas. Atau waktu mau disalib, mau ditangkap, waktu ditangkap ya, dipukuli kayak gitu, saudara pernah lihat filmnya, ya itu masih itu belum asli, ini asli lebih parah lagi ya. Itu masih ditutupin pembuatan film itu ditutupin untuk perlindung ya. Kalau aslinya tambah lebih parah lagi, ya terus Tuhan bilang enggak, aku enggak mau Bapak, berat bagi aku, berat, aku enggak mau. Jadinya apa saudara dan saya sekarang? Saudara bisa pikirkan itu. Sebab itu saudaraku, ayo. Sebentar lagi kita meninggalkan tahun 2021 ini. Kita masuk di dalam tahun 2022. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Saya nggak nakut-nakuti. Dan kalau minggu terakhir di bulan November, saya sudah khotbahkan tentang akhir zaman, kita ini sudah masuk saudaraku. Saudara enggak perlu takut, tetapi yang perlu saudara kerjakan, saudara berbenah diri, pribadi lepas pribadi. Apakah aku ini mengasihi Tuhan? Apakah aku cinta mbak Tuhan? Kalau iya, aku cinta Tuhan. Apakah kita ini sudah taat kepada Tuhan? Apakah aku ini sudah setia mengiring Tuhan? Kalau saat ini keadaan baik-baik saja, saudara bisa ngomong, ya aku setia, aku mau. Tapi dengi gawe saudaraku, waktu kita mengalami keadaan yang tidak baik, apakah kita masih bisa tetap setia sama Tuhan? Apakah kita menjadi pengkhianat seperti Yudas? Atau kita menjual Tuhan gara-gara pekerjaan, ya, gara-gara jodoh, kita jual Tuhan. Gak apa-apa sekarang. Jangan saudaraku, jangan main-main. Ya, kita hidup ini sudah di akhir zaman. Ya, kita baca di dalam ayat yang terakhir, Wahyu 2 ayat yang 10b. Jadi mari saudaraku ya, di dalam kita memasuki akhir zaman, ke depan keadaan kita tidak semakin baik. Ya, mari kita mau berbenah diri, kita tidak tegar tengkuk, ya, tidak keras kepala, ya, merasa diri benar. Ya, kalau orang merasa diri benar itu repot saudaraku ya. Tuhan pun datang loh, enggak ngefek. Aku bener kok Tuhan, aku bener ngeyel tadi nih. Ya, mari kita mau mempunyai hati yang lembut, mempunyai rendah hati. Ya, setia mengikuti Tuhan, taat melakukan kehendak dan perintahnya Tuhan. Ya, sampai mati. Ya, kita bertemu dengan Tuhan. Ya, apapun yang terjadi.
Kita baca di dalam Wahyu 2 ayat yang 10b. Katakan hendaklah, mulai hendaklah. Ya, 1, 2, 3, baca sama-sama. Sama-sama, 1, 2, 3, kehidupan. Amin. Hendaklah engkau, ya saudara, setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Apa yang saudara lakukan, ya itu tidak sia-sia. Tuhan memberikan mahkota kehidupan. Di sorga itu dijamin, di bumi ini pun kita juga ngicipi, saudaraku. Ya, dijamin oleh Tuhan. Amin. Saudara percaya ini? Lakukan, saudaraku. Ya, jangan orang itu punya hati sing getas, titik-titik ngambul, titik-titik, oh kok titik ya, sing akeh sisan gitu loh ya. Ya, kecewa sama Tuhan, gak Tuhan-Tuhanan, gak gereja-gerejaan. Jangan, saudaraku. Ya, urusan sama manusia is oke, enggak ada apa-apa, tapi urusan baik Tuhan itu sing gak enak, saudaraku. Ya, ayo saudaraku kita bertobat. Ya, kita berbenah diri. Ya, sekian berapa lama saudara mengiring Tuhan. Ya, jangan biasa-biasa, jangan ya wes gini aja kok gak popo wes enak, jangan. Harus maju, harus maju. Ya, harus maju terus. Ya, dengan apa? Kalau saudara cinta sama Tuhan, itu bisa. Tapi kalau saudara nggak punya hati sama Tuhan, saudara nggak punya cinta sama Tuhan, ya nggak bisa melakukan itu. Ya, ayo kita mau masuk dalam doa. Ora lapata kaya rama shikata kaya rabata kaya rabalama shikata. Saudara bangkit berdiri. Ya rabata kaya rama shikara baya rabalabata kaya. Kira labata kaya rama shikata kaya rabalabata. Kiranya saudaraku, di Natal ini Tuhan berpesan kepada kita semua GAP Pemulihan Imamat Rajani. Tuhan menyuruh, Tuhan perintahkan kepada setiap pribadi-pribadi kita. Kita nggak bisa mengelak. Kalau Tuhan menegur kita, kalau Tuhan menasehati kita, kalau Tuhan mendidik kita, tandanya Dia sayang, tandanya Dia cinta kepada kita umatnya. Saudara jangan lari, saudara jangan bersembunyi, saudara jangan berontak. Lembutkan hati saudara untuk mau diajar, dididik, untuk mau taat, melakukan kehendaknya dan perintahnya di sepanjang perjalanan hidup ini. Dan biarlah saudara tetap setia apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ini. Saudara biarlah tetap komitmen setia kepada Tuhan sampai garis akhir. Rabata kaya rama shikata kaya rabata kaya. Ya rabata kaya rama shikara rabata kaya rabata. Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus jamah setiap pribadi-pribadi kami. Ya rabata kaya rama shikara rabata. Shikara bata kaya rama shikara baya ramaya. Saudara pujikan ini, lagu ini bukan hanya sekedar di bibir, bukan karena fasih dan hafal, tetapi ini sungguh-sungguh. Biarlah ini sungguh-sungguh.
menjadi perjanjian kita dengan Tuhan, menjadi komitmen kita dengan Tuhan. Ya Tuhan, ku selalu cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, kini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, kini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam setiap kami, Roh Kudus terus Engkau berbicara, Engkau mengingatkan, Engkau menegur, Engkau menuntun, dan Engkau memperlengkapi kami, memberi kami kekuatan untuk kami terus berjalan di dalam jalan-Mu. Kami boleh melakukan firman-Mu, kami mempunyai hati Tuhan, gelora cinta kepada Engkau, dan kami boleh Tuhan taat dan setia Tuhan. Tuhan, Engkau menolong setiap pribadi-pribadi kami. Biarlah Tuhan apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi, biarlah Tuhan Yesus kami boleh taat Tuhan. Tuhan, kami boleh taat dengar-dengaran akan suara-Mu, dan kami melakukan di dalam kehidupan ini Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan Yesus. Dan Tuhan, dan biarlah Tuhan kami boleh tetap setia mengiring Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, kuatkan dan teguhkan iman kami. Untuk kami tetap percaya kepada Engkau. Untuk kami tetap mengandalkan Engkau di dalam perjalanan hidup ini. Dan kami boleh taat Tuhan, melakukan perintah dan ketetapan-Mu Tuhan. Kehendak-Mu Tuhan di sepanjang perjalanan hidup ini. Dan kami boleh tetap setia sampai Tuhan garis akhir kami. Kami pulang menghadap Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan pujikan. Yes. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau melawat dan menjamah setiap pribadi-pribadi kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah pimpin untuk ibadah perayaan Natal kami di session yang pertama ini dari awal sampai selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kalau kami akan meninggalkan tempat ini, biarlah Tuhan kami tidak sama seperti waktu kami datang. Kami pulang membawa sukacita, kemenangan yang daripada Engkau. Kami pulang Tuhan, kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan. Maka kami boleh Tuhan mendapatkan jaminan-Mu Tuhan. Hidup kekal, mahkota kehidupan itu Engkau berikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sertai kami, Tuhan tiba di rumah kami semuanya dengan selamat sejahtera. Dan pertemukan kami Tuhan untuk minggu depan. Tuhan berikutnya kami datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hamba-Hambamu yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Baik WL, musik. Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Baik juga hamba-Mu prokes. Dan kami semuanya pribadi lepas pribadi, tidak ada satupun yang terlewati. Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang terkasih, angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya. Dan apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung dan berbahagia. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan menerima katakan. Kami dari GAB Pemulihan Imamat Rajani mengucapkan selamat